Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat periodik unsur yang terakhir ya. Ada elektronegatifan, ada sifat logam dan non-logam, serta ada kereaktifan. Ya, ini adalah series yang terakhir dari sifat-sifat periodik unsur dan sekaligus video yang terakhir untuk materi sistem periodik unsur. Oke, keelektronegatifan ini ternyata berhubungan erat dengan energi ionisasi dan afinitas elektron. Kedua sifat tersebut berkaitan dengan kecenderungan suatu unsur dalam hal melepas atau menyerap elektron. Jika energi ionisasi menggambarkan kecenderungan unsur melepas elektron membentuk ion positif, sedangkan afinitas elektron menggambarkan kecenderungan unsur menyerap elektron membentuk ion negatif. Nah, keelektronegatifan ini berkaitan juga dengan kecenderungan unsur menarik elektron, tetapi tidak dikaitkan dengan pembentukan ion positif atau ion negatif. Jadi tadi terkait dengan ion positif dan ion negatif itu hanya dibahas di energi ionisasi dan afinitas elektron. Sehingga keelektronegatifan ini adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur untuk menarik elektronnya ke pihaknya dalam ikatan kimia. Oke, di sini ada tabel yang berisi nilai dari keelektronegatifan unsur-unsur yang berada pada sistem periodik unsur. Keelektronegatifan unsur ini disusun berdasarkan skala Pauling. Terlihat di sini angka yang paling besar adalah 4,0 dimiliki oleh atom F atau fluor. Ya, jadi yang punya nilai keelektronegatifan paling tinggi itu ada di golongan 7A, yaitu atom F. Nah, di sini Miss mau contohkan nih, bagaimana sih nilai keelektronegatifan itu digunakan dalam melihat manakah yang menarik elektron lebih kuat. Di sini misalnya ada fluorin dan hidrogen, ada H dan F, mempunyai elektron yang ditarik bersama-sama seperti digambarkan berikut. Di sini ada atom hidrogen dan ada atom fluorin. Mereka ini berikatan satu sama yang lain. Di sini ada elektron yang ditarik atau digunakan bersama-sama. Manakah yang menarik elektron lebih kuat? Nah, berdasarkan data keelektronegatifan, ternyata keelektronegatifan hidrogen itu 2,1, sedangkan fluorin itu 4,0. Nah, hal ini berarti bahwa fluorin menarik elektron lebih kuat dibandingkan hidrogen. Namun, elektron tetap dimiliki oleh kedua atom tersebut. Nanti, terkait dengan elektron yang ditarik bersama atau digunakan bersama ini akan kita bahas di bab ikatan kimia ya setelah ini. Nah, berarti kecenderungan keelektronegatifan pada SPU dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifannya semakin berkurang. Ya, selain itu dari kiri ke kanan elektronegatifannya akan semakin bertambah. Hubungan keelektronegatifan dengan energi ionisasi dan afinitas elektron. Tadi Miss udah sampaikan bahwa keelektronegatifan ini berkaitan dengan energi ionisasi dan afinitas elektron. Ya, unsur yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar juga mempunyai keelektronegatifan yang besar. Selain itu, unsur yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang kecil juga mempunyai keelektronegatifan yang kecil pula. Jadi saling berbanding lurus ya. Kalau energi ionisasi dan afinitasnya besar, elektronegatifannya juga besar. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat logam
dan non-logam. Apa itu logam dan non-logam? Sifat logam berkaitan dengan energi ionisasi dan sifat non-logam akan berkaitan dengan keelektronegatifan. Sifat logam sendiri adalah kecenderungan atom melepas elektron membentuk ion positif. Sedangkan sifat non-logam itu kecenderungan atom menarik elektron. Kecenderungan sifat logam dan non-logam pada SPU. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logam bertambah sedangkan sifat non-logam berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logam berkurang sedangkan sifat non-logam bertambah. Di sini Miss Cindy punya tabel periodik unsur dan juga Miss Cindy akan menerangkan di manakah letak unsur yang bersifat logam dan mana yang non-logam. Jadi unsur-unsur yang bersifat logam ini ada di sebelah kiri bawah sistem periodik unsur. Ada golongan 1A atau alkali kecuali hidrogen. Lalu ada 2A alkali tanah. Ada di sini juga yaitu logam transisi dan transisi bawah. Sedangkan untuk non-logam yang berwarna hijau ada di golongan 7A. Beberapa ada di 6A, 5A, 4A, dan juga hidrogen. Sedangkan untuk 8A itu adalah golongan gas mulia. Nah, ada yang menarik nih di sini. Ada yang namanya metaloid. Jadi, metaloid ini adalah unsur-unsur yang terletak di daerah perbatasan antara logam dan juga non-logam. Yang berwarna ungu ini adalah unsur-unsur metaloid. Ya, jadi metaloid ini punya sifat logam sekaligus sifat non-logam. Ada siapa saja? Ada boron, silikon, germanium, arsenik, stibium, lalu ada tellurium dan astatin. Oke, jadi kalian udah tahu ya bahwa ada yang namanya logam, lalu ada non-logam, dan juga ada perbatasan antara keduanya yaitu metaloid. Nah, ini tadi yang sudah Miss jelaskan ya, ada sifat logam dan ada sifat non-logam. Oke, ini adalah penjelasan mengenai metaloid. Boleh kalian pause jika kalian mau mengulangi lagi tadi apa yang dimaksud sebagai unsur metaloid. Selanjutnya yang terakhir adalah kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur tergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik elektron. Jadi unsur logam yang paling reaktif, ya logam nih yang paling reaktif itu berada di golongan 1A. Sedangkan unsur non-logam paling reaktif itu berada di golongan 7A atau halogen. Jadi kecenderungan kereaktifan pada SPU dalam satu golongan dari atas ke bawah kereaktifannya semakin bertambah dan dari kiri ke kanan kereaktifannya semakin berkurang. Nanti Miss akan tampilkan sebuah video yang memperlihatkan bagaimana sih kereaktifan itu ya. Di sini Miss Nindi punya trik untuk menghafal sifat SPU. Jika sifatnya itu berawalan huruf vokal, ya ada energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegatifan, ya ini depannya huruf vokal. Itu sifatnya sama, dari atas ke bawah cenderung berkurang, dari kiri ke kanan cenderung bertambah. Sedangkan kalau huruf konsonan, kecenderungannya adalah sama pula, di sini ada jari-jari, sifat logam dan kereaktifan, dari atas ke bawah cenderung bertambah, dan dari kiri ke kanan cenderung berkurang. Oke, di sini Miss Nindi punya contoh soal, jadi kita akan latihan soal bagaimana mengurutkan sifat-sifat dari sistem periodik unsur. Oke, di sini Miss Nindi punya contoh soal unsur O, P, Q, R, S, T, dan U mempunyai nomor atom berturut-turut 2, 9, 12, 14, 20, 37, dan 53. Tentukan unsur manakah yang mempunyai jari-jari atom terbesar, energi ionisasi terbesar, energi ionisasi terkecil,
Lalu ada afinitas elektron yang terkecil, merupakan logam, merupakan non-logam, dan merupakan metaloid. Oke, coba kalian kerjakan dulu contoh soalnya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Bisa diakhiri untuk series dari video sistem periodik unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.